Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Permatasari, semester 2 non reguler. Di sini saya akan mereview materi dari dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asistennya yaitu dosen Dr. Emrendi Adriadi SMH. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana. Hukum pidana yaitu yang mengatur hubungan hukum antar individu, perorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Profesor Muel Jatno, pidana material dibagi menjadi tiga, yaitu perbuatan, pertanggungjawaban, dan sanksi pidana. Kemudian fungsi pidana. Fungsi pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum mengatur hidup masyarakat, penyelenggaraan tata dalam masyarakat. Kemudian fungsi khusus melindungi kepentingan hukum. Pengertian hukum pidana yaitu pengertiannya keseluruhan peraturan berisi keharusan dan larangan, mengatur tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Evolusi pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru KUHP, contohnya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensi dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP. Dan sanksi pidananya menjadi diperberat karena merupakan tindak kejahatan. 1. Kompromis merupakan yang dilakukan dengan cara menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah dan menyelipkan saja. Misal, UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana pengembangan. Melalui UU ini menambah bab baru dalam KUHP dibandingkan dalam pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. 2. Global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh, UU Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. Periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan UU, diantaranya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang kedua, UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukum tutupan. Yang ketiga, UU Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang pengusutan dan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Yang keempat, UU Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Yang kelima, UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Yang ketujuh, UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan keajaiban terhadap keamanan negara. Yang terakhir, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1
yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu 1. TP harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan UU. Kedua, larangan adanya penafsiran secara analogi. Kedua, peraturan ada sebelum terjadinya TP. Yang pertama, tidak boleh berlaku surat. Yang kedua, menjamin individu dari kewenangan pengguna. Menurut tempat yaitu daratan, perairan, dan udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas persoalan nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan nasional pasal 4 dan pasal 7 asas universitas, penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Kemudian tindak pidana. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan penggunaan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contoh, UU Nomor 7 DRT tahun 1995 tentang TP ekonomi. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan. Perbuatan jahat dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pada akhirnya baik dualistis maupun monotis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur pidana. Unsur objektif perbuatan atau kelakuan. Akibat menjadi syarat mutlak dari delik. Unsur melawan hukum. Unsur lain yang menentukan sifat TP. Unsur yang memberatkan. Unsur menambahkan yang menentukan TP. Kemudian unsur subjektif, kesengajaan atau dolus, kealfaan atau kulfa, niat dan maksud dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut vers. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian deliks yang meliputi yang pertama, 1. Terdapat dalam rumusan deliks. Yang kedua, menuntut umum harus mencantumkan surat dalam dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan pengadilan apabila tidak ada bukti hakim yang membebaskan terdakwa. Elemen unsur deliks. 1. Tidak dapat dalam rumusan deliks. Yang kedua, hal dapat dipertanggungjawabkan sesuai tindak pidana sesuatu akibat terdapat pelakunya. Terdapat akibat yang timbul dan hal dapat diselesaikan berdasarkan unsur kesengajaan. Ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumus deliks. Subjek tindak pidana hanya manusia untuk TP atau umum, manusia dan korporasi untuk TP umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP kejahatan.
Buku 2 pasal 104 KUHP. Pelanggaran pasal 49 sampai dengan 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan penyelenggaraan menurut didasarkan pada penilaiannya. Selain itu juga didasarkannya pada kualitatif bahwa kejahatan deliks hukum, pelanggaran deliks UU menurut doktrin, deliks formil dan deliks material, deliks dolus dan deliks culpa, deliks tunggal dan deliks berganda, deliks aduan dan deliks materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.